boleh nggak sih kita bergantung sama orang lain atau misalnya cari pasangan? Sebetulnya boleh-boleh aja kita cari pasangan yang bisa memenuhi inner child kita, maksudnya memenuhi kebutuhan inner child kita, nggak apa-apa. Cuman ya itu tidak boleh kita berharap pada pasangan untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman tumbuh. Balik lagi dengan webinar kita di Selaras Bertumbuh. Kali ini kita kolaborasi dengan beberapa teman-teman ada di seputar pernikahan. Terus kemudian ada volunteer in psychology juga. Dan hari ini kita juga akan membahas tema yang juga nggak kalah hype dan tentunya kemudian kita akan kupas secara insightful dengan narasumber kita hari ini. Nanti ada Kak Konit. Sebelum itu aku mau cerita sedikit tentang tema kita hari ini. Jadi karena kita memang berkolaborasi dengan seputar pernikahan, kita mau coba melihat beberapa angle dari film Sore yang kita mau lihat dari sudut pandang psikologi. Spesifik kita mau melihat bahwa pasangan itu tidak menjadi atau tidak bisa kita harapkan sebagai penyembuh, tapi kemudian menjadi ruang aman. Nah, kira-kira ke sana nanti kita akan banyak diskusi dengan pembicara, dan kali ini akan dipandu sebagai moderator nanti ada Kak Dini dari seputar pernikahan. Teman-teman nanti boleh perkenalan dulu nih dari mana aja. Dan boleh nanti di komen namanya siapa dan dari mana, biar kita tahu perkembangan dari webinar kita nih sudah sampai kemana saja. Karena ini sudah masuk volume ke-6. Di beberapa tema sebelumnya kita sudah membahas beberapa isu tentang psikologi juga. Dan hari ini kita coba mengaitkan dengan film yang lagi hype. Jadi film Sore. Teman-teman mungkin sudah ada yang pernah nonton film Sore, ini kan lagi hype banget nih di bioskop dan reviewnya banyak banget di banyak platform sosial media. Aku mau cerita sedikit tentang pengalamanku kemarin nonton film Sore ya. Tentu yang paling berkesan di antara banyaknya quote ataupun kemudian perkataan yang disampaikan oleh Sore dalam film itu. Jadi dia bilang bahwa manusia itu tidak akan berubah hanya karena rasa takut katanya, tapi justru karena dicintai. Itu sih yang paling membekas. Kita juga udah diskusi di grup ya, di grup WhatsApp, di grup komunitas kita teman tumbuh. Sudah juga banyak yang memberikan tanggapan juga mengenai tema kita hari ini. Dan beberapa mereka merespon bahwa, oh iya Kak, tema ini relate, dan seterusnya dan seterusnya. Halo Kak Anissa dari Jakarta ya. Jadi harapanku sih nanti diskusinya bisa lebih aktif untuk kemudian teman-teman bertanya. Nanti teman-teman boleh dong ketika bertanya atau mau sharing sesuatu tentang tema kita hari ini, di open kameranya, terus kemudian kita bisa ngobrol. Sebelumnya aku mau nyapa dulu nih Kak Konit nih. Halo Kak Konit. Halo Kak Dimas. Bener nggak sih Teh? Aku manggilnya Kak Konit aja. Boleh. Halo Kak Konit, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Kak Dimas sehat. Alhamdulillah aku sehat. Nah, Kak Konit, hari ini kita agak spesial nih karena kita kolaborasi 3 komunitas, ada Selaras Bertumbuh, terus kemudian seputar pernikahan dan volunteer in psychology. Jadi nanti aku nggak memoderatori diskusi kita. Nanti ada Kak Dini dari seputar pernikahan yang akan langsung memandu jalannya diskusi sebagai moderator. Aku hanya membuka saja dan memperkenalkan bahwa kemudian ada Selaras Bertumbuh seputar pernikahan dan volunteer in psychology yang terus kemudian berupaya mengedukasi teman-teman baik secara langsung ataupun di sosial media ataupun lewat forum-forum diskusi seperti ini, agar supaya kemudian awareness terhadap kesehatan mental itu lebih meningkat begitu. Nah, teman-teman yang belum follow Instagram Selaras Bertumbuh boleh di-follow, ada di @selaras.bertumbuh, terus kemudian ada di seputar pernikahan juga dan volunteer in psychology, silakan di-follow karena kita banyak nge-share konten di sana tentang edukasi kesehatan mental. Oke, tanpa berlama-lama lagi,
kita mau memulai diskusi ini dan saya undang untuk masuk ke forum ini Kak Dini dari seputar pernikahan. Silakan Kak Dini. Teman-teman aku udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo teman tumbuh. Ketemu lagi. Ini spesial. Hari ini Selaras Bertumbuh bareng Salon Seputar Pernikahan berkolaborasi dan juga VIP. Kita berada di webinar ke-6 dari Selaras Bertumbuh. Temanya mungkin teman-teman juga udah sempat terinfokan, sempat lihat juga ketika aku bukan sore. Pasangan bukan penyembuh tapi jadi ruang aman. Tadi Kak Dimas sempat info juga seperti apa sih setelah nonton film sore. Jadi banyak banget insight-nya, banyak banget hal yang bisa didapetin dari film sore. Dan hari ini kita mau diskusi, kita mau belajar, kita sama-sama pengen apa ya? Pengen bertumbuh tentunya. Biar teman-teman mungkin yang sudah join di sini bisa menjadi apa ya? Bisa ikutan dapetin ruang aman dari webinar kita kali ini. Jadi harapannya dari webinar kita kali ini kita bisa sama-sama sharing, kita bisa sama-sama diskusi dan kita bisa mendapatkan pelajaran atau hikmahnya dari selesai kita nonton film sore ataupun dari webinar ini. Tadi boleh coba diinfokan dari kota mana aja dan sudah ada Teh Konita juga di sini. Ada yang dari luar Jakarta kah yang sudah bergabung? Sudah ya? Coba aku pengen menyapa yang sudah bergabung di sini. Sebentar, ada siapa aja? Oke. Hai, ada Kak Anissa. Terus juga ada, aku mau nyapa lagi, boleh nggak teman-teman dari kota mana aja hari ini yang sudah bergabung. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Spesial hari ini buat teman-teman yang sudah bergabung di webinar kita kali ini dari Selaras Bertumbuh dan juga seputar pernikahan. Kita punya hadiah menarik, ada 2 hadiah buat teman-teman, buat teman tumbuh yang hari ini nanti bisa kasih insight atau review dari webinar kita kali ini di sosial media teman-teman. Jangan lupa tag ke selaras.bertumbuh dan juga ke seputar pernikahan.official ya. Kita bakal pilih 2 yang ngasih insight oke dari webinar kita kali ini atau enggak yang ceritanya kayak bisa kita dapetin nih, apa sih yang bisa kita dapetin dari webinar ini. Oke, langsung aja yuk. Kita ketemu sama Teh Konita. Assalamualaikum Teh Konita. Waalaikumsalam Teh. Tete lagi di mana ini? Karena ini hari Sabtu, alhamdulillah lagi di rumah ini mah. Lagi di rumah. Teh Konita, tadi sempat Dimas juga udah mention di awal kita ngebahas mengenai hikmah atau enggak moral story dari film sore ini, dimana ketika aku bukan sore, pasangan bukan penyembuh tapi jadi ruang aman. Nah, kayaknya kalau misalnya kita relatein ke kehidupan pribadi kita, sebenarnya dari film sore ini ngasih tahu ke kita, kayaknya sebelum kita melangkah ke jenjang selanjutnya atau kita sudah ingin berkomit ke lebih serius tentang hubungan pernikahan, kita tuh harus udah rilis dulu belum sih? Harus udah rilis dulu nggak sih sama masa lalu kita? Kita harus berdamai dulu nggak sih sama masa lalu kita? Seperti itu ya Teh Konit ya sebetulnya ya dari Betul, film sore ini. Dan nanti teman-teman boleh diskusi, boleh bertanya. Yang jelas ini webinar pengen jadi ruang aman buat teman-teman juga biar bisa sharing mengenai tema kita kali ini ya. Kalau gitu langsung saja kita bakal memulai webinar kita kali ini dengan tema ketika aku bukan sore, pasangan bukan penyembuh tapi jadi ruang aman. Silakan Teh Konit. Baik, alhamdulillah. Makasih ya Kak Dini ya. Happy banget kayaknya Kak Dini sama Kak Dimas pada ngumpul di sana ya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti saya ada kesempatan juga main ke sana ya, ke House of Amarta. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya, perkenalkan saya Neina Konita.
Saya salah satu konselor di unit layanan psikologi dan unit layanan psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan juga di Volunteers in Psychology. Kebetulan saya juga salah satu researcher di UIN Bandung gitu ya. Kebanyakan memang tema-tema yang saya teliti itu tentang wanita, tentang relasi pernikahan, begitu, tentang kesehatan reproduksi wanita, begitu ya. Jadi sebetulnya webinar kali ini bukan berarti saya ingin menggurui, bukan, tapi ini hanya pure ingin sharing aja karena saya dikasih kesempatan gitu untuk berbagi di siang ini sama teman-teman semua gitu. Jadi ketika nanti teman-teman ada mungkin punya pendapat lain atau punya POV lain, boleh langsung saja disampaikan gitu ya. Mungkin bisa di kolom chat begitu. Tapi intinya apa yang saya sampaikan hari ini itu pure memang sharing session aja gitu ya. Oke, baik. Em, saya boleh minta ditampilkan, oke, sudah tampil ini apa namanya materinya. Ini memang saya buat materi ini sambil apa ya? Sambil merefleksikan bahwa ternyata kebetulan saya sudah menikah dan 16 tahun saya bareng pasangan itu tidak mudah karena memang kami berdua membawa apa ya masalah inner child masing-masing gitu. Dan mungkin yang saya tuliskan di sini ini POV sebagai sore. Jadi yang memang bagaimana dia berhadapan dengan pasangan yang punya masalah dengan inner child-nya begitu. Oke, selanjutnya nah ini, saya mungkin saya pikir teman-teman semua yang hadir di webinar kali ini sudah nonton film ini gitu ya. Saya rasa udah sih ya. Kalaupun misalnya belum nonton film ini kayaknya ada web seriesnya kalau nggak salah ya, kalau saya tidak salah info begitu. Jadi kira-kira teman-teman pernah nggak merasa terlalu membutuhkan seseorang gitu ya, tapi setelah orang itu datang tetap aja ada yang kosong gitu meskipun udah sama dia gitu. Nah, itu tuh kira-kira salah siapa ya gitu? Apakah semua bagian dalam diri kita sudah benar-benar selesai atau memang ada yang harus diselesaikan begitu? Ah, hilang ininya Mbak, si slide-nya. Oke, baik. Slide selanjutnya. Nah, tahu nggak misalnya kan sore itu begitu bersikeras untuk mengubah, bukan mengubah ya, tapi lebih ke ngajak Joe untuk sembuh gitu, agar Joe bertahan hidup lebih lama. Nah, ternyata menurut penelitian gitu ya, kehilangan pasangan ini seringkali dianggap sebagai salah satu luka terdalam dan yang paling menyakitkan yang dapat dialami oleh manusia gitu ya. Sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa dari tahun 1967 sampai dengan penelitian terakhir tahun 2023 itu kehilangan pasangan itu secara konsisten menempati posisi pertama sebagai pengalaman hidup yang stressful begitu. Kenapa? Karena salah satunya adalah kehilangan apa ya, ketika pasangan kita meninggal, kita kehilangan ikatan yang paling intim dan signifikan gitu ya. Pertama kita kehilangan keterikatan gitu ya. Apalagi kita dengan pasangan sudah terikat dengan apa namanya? Secara keintiman gitu ya. Kemudian kita juga percaya gitu pada dia gitu ya. Dan keintiman ini tuh seringkali melibatkan fisik, emosional, intelektual, dan spiritual yang mungkin mendalam gitu ya. Jadi kehilangan sosok ini merupakan apa ya, bisa jadi menciptakan kekosongan yang memang sulit lagi untuk diisi gitu. Nah, Sore tahu bahwa Joe ini nggak akan mungkin berubah jika tidak sadar sendiri, maka dia hadir sebagai pemicu refleksi, bukan penyelamat begitu. Eh, boleh lanjut lagi? Nah, kenapa sih orang-orang dengan masalah inner child itu berpengaruh kepada pola hubungan yang berikutnya begitu ya. Jadi kita perlu tahu dulu inner child itu apa. Mungkin nanti teman apa namanya Selaras Bertumbuh bisa bikin lagi webinar
volume 7 gitu ya, tentang membahas tentang inner child dan bagaimana apa namanya, bagaimana healingnya begitu. Nah, jadi inner child itu adalah representasi psikologis dari diri kita di masa kecil, lengkap dengan semua pengalamannya, emosinya, keyakinannya, dan juga kenangan-kenangan yang kita alami saat itu. Jadi, inner child itu bukan berarti ada anak kecil yang literal gitu ya hidup di dalam diri kita, tapi lebih tepatnya ini tuh kayak ada jejak emosional dan psikologis dari masa lalu yang masih berpengaruh, masih mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasa, dan juga cara kita bertindak di masa dewasa gitu ya. Nah, kenapa sih inner child itu sangat mempengaruhi pola hubungan? Jadi sebetulnya inner child yang terluka atau tidak terawat itu dapat memiliki dampak yang signifikan pada pola hubungan gitu ya. Nah, contohnya apa aja? Misalnya pertama, ada masalah di attachment style-nya gitu ya, di keterikatannya misalnya, ada yang cemas gitu ya, waktu dia kecil, di masa kecilnya, dia punya masalah dengan apa, dengan kecemasan gitu ya, sehingga dia cenderung takut untuk ditinggalkan, kemudian dia membutuhkan, validasi terus-menerus gitu, dan seringkali dia ngerasa nggak aman, dalam hubungan gitu. Nah, inner child seperti ini mungkin merasa tidak dicintai atau tidak cukup berharga. Nah, ini tuh dibawa sampai dia dewasa gitu ya, mempengaruhi pola hubungan dia berikutnya. Kemudian ada, apa namanya, eee, style menghindar gitu ya. Nah, ini tuh misalnya bisa jadi terbentuk karena pengalaman dia di masa lalu gitu ya, di mana kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi atau bahkan dia pernah beberapa kali dihukum gitu ya. Nah, orang dengan attachment, style-nya avoidant atau menghindar, itu cenderung menghindari keintiman, kesulitan percaya sama orang lain, kemudian dia jaga jarak emosional gitu ya. Ketika misalnya dia sudah dekat sama orang gitu ya, PDKT ternyata semakin intim, dia mulai menghindar lagi, begitu. Nah, inner child yang seperti ini mungkin belajar bahwa meminta bantuan atau menunjukkan kerentanan itu sangat bahaya ya gitu. Makanya dia bawa pola itu sampai dia dewasa. Kemudian ada juga pola-pola misalnya, yang terkesan merusak gitu ya, kayak people pleasing gitu ya. Dia berusaha terus-menerus untuk menyenangkan orang lain gitu ya. Bisa jadi ini muncul karena apa ya, harus terus dapat, kasih sayang gitu ya, dan apalagi ya, mungkin penerimaan dengan mengabaikan kebutuhan diri sendiri gitu ya. Jadi dia merasa bertanggung jawab untuk, apa namanya, membahagiakan orang lain gitu ya. Kemudian ada juga yang agresi gitu ya. Nah, terus ada lagi, ketergantungan secara emosional. Nah, ini tuh kalau ketergantungan, secara emosional, ini tuh berkembang karena misalnya seseorang itu belajar bahwa nilai diri itu tergantung pada merawat orang lain gitu. Jadi inner child-nya mungkin merasa bertanggung jawab atas ya ini, dia mengabaikan kebutuhan, dirinya sendiri begitu. Kemudian yang terakhir itu ada choosing partner. Nah, pemilihan pasangan itu bisa mempengaruhi, pola, hubungan gitu ya. Jadi kayak misalnya, kadang-kadang kita tuh secara nggak sadar milih pasangan itu yang punya karakteristik yang mirip gitu dengan orang tua atau yang pengasuh kita atau seseorang yang memang, signifikan gitu di masa lalu kita gitu ya, di masa kecil kita. Gitu. Jadi, kalau memilih pasangan itu biasanya, bisa jadi upaya untuk memperbaiki luka masa lalu atau mengulang pola yang familiar gitu. Karena dulu saya pernah dibikin bahagia sama dia, saya yakin bahwa pola seperti itu akan bikin saya bahagia juga gitu di dewasa ini gitu ya. Kemudian, juga ada yang kan tadi memilih pasangan yang mirip gitu ya dengan, orang tua atau dengan pengasuh di masa lalu. Tapi ada juga yang memilih pasangan yang tidak tersedia secara emosional, tidak ada secara emosional gitu ya. Jadi orang dengan inner child yang terluka mungkin tertarik pada pasangan yang tidak tersedia secara emosional karena ini mengkonfirmasi keyakinan bahwa mereka itu tidak layak, mendapatkan cinta dan, kasih sayang, seperti itu. Lanjut, jadi dia kalau kalau zaman sekarang mah sering banget ngayal gitu ya, karena dia tidak dicintai, zaman dulunya dia jadi kayak menghayal, "Saya tuh pengen punya pacar tuh kayak siapa gitu, idol," misalnya begitu.
Yang selanjutnya, slide selanjutnya, lalu kita tuh harus gimana sih gitu biar pola hubungan kita tuh punya pola hubungan yang sehat gitu ya. Nah, yang pertama itu self awareness atau kesadaran diri. Jadi, pertama kita tuh harus mengidentifikasi dulu pola perilaku dan emosi yang muncul dalam hubungan kita gitu ya. Tanyakan sama diri sendiri, apakah respon yang saya lakukan ini respon dewasa atau respon dari inner child yang terluka, misalnya begitu. Kemudian self awareness itu seperti menetapkan batasan yang sehat gitu ya. Belajar untuk mengatakan tidak dan melindungi diri sendiri dari perilaku yang memang merugikan kita dan kita nggak mau melakukan itu begitu. Kemudian ada juga membangun harga diri gitu ya. Self esteem itu kan kita tahu bahwa salah satu hal yang dapat membuat kita merasa apa ya, merasa aman itu adalah self esteem gitu ya. Jadi fokusnya nanti pada mengembangkan rasa percaya diri dan juga nilai diri yang sehat dan juga terlepas dari validasi eksternal begitu. Kemudian ada mengaktifkan kembali kebahagiaan kita. Kita bisa tuh berlatih kasih sayang ke diri sendiri gitu ya atau self compassion, bersikap lembut gitu dan pengertian terhadap diri sendiri terutama ketika kita merasa terpicu oleh terpicu oleh luka inner child begitu. Saya kecepatan nggak ya? Oke, lanjut lagi. Kemudian eh bisa juga dengan gimana gimana lagi ya caranya untuk mengaktifkan kembali happiness kita. Bisa juga misalnya dengan melakukan hal-hal yang kreatif gitu, aktivitas-aktivitas berkreasi gitu ya. Bisa jadi kalau teman-teman suka musik gitu ya, ya menggunakan seni musik gitu ya, mengekspresikan hal-hal kreatif lainnya gitu ya yang dapat membantu kita terhubung dengan inner child dan mengekspresikan emosi yang terpendam gitu ya. Terus yang terpenting adalah komunikasi yang efektif dengan orang lain gitu ya, belajar untuk mengkomunikasikan kebutuhan dan perasaan kita secara jelas dan asertif. Kemudian yaitu yang terakhir adalah penyembuhan inner child. Kalau misalnya teman-teman merasa tidak baik-baik aja, terus-terusan merasa ada yang salah dalam diri saya, boleh teman-teman datang ke terapis gitu ya. Nanti terapinya ada banyak, misalnya bisa jadi meditasi, visualisasi, nulis jurnal, atau misalnya CBT, itu tergantung nanti biasanya teman-teman ke professional healthcare-nya seperti apa gitu ya, bentuk healingnya begitu. Selanjutnya, boleh lanjut lagi? Nah, ini. Jadi teman-teman yang seperti kita tadi sempat di-mention di awal bahwa apa yang dilakukan sore itu bukan menyembuhkan, tapi hanya mendampingi begitu ya. Nah, menyembuhkan dan mendampingi itu jelas berbeda gitu ya. Kenapa berbeda? Karena, nah ini tugas pasangan itu adalah, jadi pasangan itu tidak dapat menyembuhkan luka inner child tapi penyembuhan sejati itu datang dari dalam kita sendiri melalui proses penerimaan, kemudian sangat kompleks gitu ya. Nah, tapi pasangan itu dapat memainkan peran yang sangat penting dan transformatif dalam proses penyembuhan luka inner child, yaitu dengan mendampingi dan menciptakan lingkungan yang aman juga suportif. Bedanya apa? Nah, kalau menyembuhkan itu asal penyembuhannya berasal dari dalam diri. Dan itu adalah proses internal gitu ya. Tanggung jawabnya pun tanggung jawab personal gitu ya. Tanggung jawab utamanya untuk penyembuhan itu terletak pada individu yang memiliki luka gitu. Aktivitasnya itu melibatkan identifikasi lukanya dulu, memproses emosi yang terkait, mengubah keyakinan negatif, mengembangkan harga diri, belajar memenuhi kebutuhan diri sendiri dan masih banyak lagi gitu ya. Karena yang luka adalah misalnya pasangan kita yang terluka, maka proses dan aktivitasnya itu sangat panjang, sangat kompleks melibatkan aspek-aspek psikologisnya begitu. Kemudian eh kalau mendampingi, peran pasangan itu menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang dan juga suportif yang memungkinkan proses penyembuhan itu tingkat sembuhnya itu jadi semakin tinggi gitu ya. Hadir secara emosional sebagai support system karena kalau social support ini
termasuk salah satu, apa ya, aspek eksternal yang ternyata di beberapa penelitian itu mampu atau dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Misalnya di penelitian saya ada orang-orang yang, depresi gara-gara PCOS gitu ya, ketika dia mempunyai pasangan yang, bagus support-nya, itu depresinya ternyata bisa, menurun gitu ya, atau bahkan bisa sembuh karena support system gitu ya. Kemudian bentuk dukungannya seperti apa? Ada bisa jadi pertama empati, kemudian validasi gitu ya, dengerin dengan penuh perhatian, pahami dan akui perasaan pasangan tanpa harus menghakimi gitu ya. Hadir dan juga sabar gitu ya, bukan, apa ya namanya, ya hadir itu ya secara emosional hadir gitu ya, memberikan dukungan saat dia dibutuhkan, kemudian sabar gitu ya dengan prosesnya karena pada sejatinya tuh penyembuhan luka dalam itu, inner child itu tuh butuh proses, butuh waktu begitu ya. Kemudian, nah, analoginya gini, teman-teman bisa bayangin nggak? Misalnya, luka inner child kita tuh sebagai patah tulang gitu ya. Nah, ketika kita sebagai tulangnya patah, kemudian pasangan kita adalah tongkat, kan sebetulnya yang harus disembuhkan itu si tulangnya gitu ya. Kalau, tongkatnya mah hanya membantu aja gitu, kayak begitu ya. Itu sepertinya jadi intinya pasangan itu dapat menjadi sumber dukungan, yang luar biasa dalam perjalanan penyembuhan luka inner child, tapi penting juga diingat bahwa penyembuhan adalah pekerjaan internal begitu ya, gitu. Oke, 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 baik. coba. Kita terima kasih untuk Part sesi pertama kita pertama ini. ini. Jadi Jadi kita mundur ke kita belakang mundur ke dulu lagi berarti ya. Kita ngebahas inner child kita lagi yang mungkin sebenarnya Teh Konita ada orang yang atau pribadi kita tuh yang aware gitu sama inner child kita gitu. Jadi dia ngebahas ke belakang lagi. Kenapa ya ada yang berbeda dari kita maksudnya yang harus kita perbaiki. Tapi kan ada juga orang yang malah nggak ketahuan nih sebenarnya kenapa ya gue ini ya, kenapa sih saya ini gitu. Kayak personnya ini belum bisa memahami inner child-nya dia gitu loh Teh. Nah, kalau hal seperti itu gimana ya? Kita maksudnya kayak dengan kepekaan orang berbeda-beda kan Teh. Ada yang udah paham, oh ya ini ternyata luka saya tuh di bagian ini nih. Luka saya bagian ini, tapi ada orang juga yang nggak aware, yang belum bisa menjewantahkan atau bisa menguraikan si inner child itu. Karena kalau misalnya aku baca di artikel, ada 5 luka yang harus kita sembuhkan dulu sebelum kita maju lebih ke depan lagi untuk melangkah, berkomitmen lagi. Ini artikelnya itu menyebutkan ada 5 yang tadi juga sudah dibahas sama Teh Konita. Pertama kan luka karena penolakan. Nah, kalau kita mundur ke belakang lagi, luka karena penolakan apa aja sih ini tuh Teh? Terus kayak yang kedua ada luka pernah ditinggalkan. Dan tadi sudah dibahas ketergantungan kita dengan orang itu apabila luar biasa banget ketergantungannya ketika ditinggalkan pasti jiwa kita goyang. Terus ada luka direndahkan, ada luka pengkhianatan dan juga ada luka atau trauma karena ketidakadilan. Nah, gimana ya Teh kita misalnya kalau kita balik ke kepekaan orang lagi, kita aware sama hal-hal yang seperti itu untuk kita perbaiki gitu. Kita menguraikannya itu harus seperti apa Teh? Sebelum teman-teman nanti bertanya silakan ya, raise hand juga boleh. Nanti kita buka pertanyaan dan teman-teman bisa secara langsung bertanya, dibuka kameranya. Cuman dari luka yang tadi aku sebutkan, cara menguraikannya gimana ya Teh? Karena ternyata kan ngomongin soal inner child luar biasa ya gitu. Benar kata Teh harus bikin webinar lagi sebenarnya. Nah, seperti apa Teh? Nah, sebetulnya, memang apa ya, setiap orang itu kayak maksudnya jangankan untuk luka gitu ya, untuk potensi diri aja tuh kadang-kadang kita susah gitu untuk menemukan, ih kita tuh sebetulnya potensinya apa gitu ya dan butuh bantuan orang lain gitu. Betul. Begitupun dengan inner child gitu. Kadang-kadang luka inner child itu bisa ditemukan ketika kita ketemu dengan orang lain gitu ya. Tapi memang bisa aja kita, apa namanya, kayak self assessment gitu ya. Kayak introspeksi yang jujur gitu ya. Kemudian kita lihat ke diri sendiri apakah ada beberapa hal yang memang ini tuh
ini tuh harusnya nggak gini gitu. Misalnya bisa jadi pertama kita memperhatikan pola perilaku dan reaksi emosional kita. Pernah nggak sih kita bereaksi berlebihan gitu ya? Oke. Apakah sering nggak sih kita bereaksi berlebihan terhadap situasi yang harusnya tuh ini tuh kecil gitu atau bahkan nggak penting gitu ya? Nah, ini pertama bisa jadi tanda bahwa kita terpicu oleh luka masa lalu. Tapi ini disclaimer-nya dulu ya Teh Iya, ya. iya. Kita bukan berarti apa yang saya karena namanya juga individu mah kompleks gitu ya. Mm-mm, mm-mm. eh, Iya. Setiap orang tuh unik. Jadi bisa jadi polanya tidak Beda-beda ya. selalu seperti apa yang saya Iya. bilang gitu ya. Butuh bantuan profesional untuk menemukan apakah inner child kita terluka atau enggak. Tapi ini mah secara umum aja gitu ya. Nah, tadi lihat reaksi kita berlebihan atau enggak. Kemudian apa kita punya perilaku yang terlalu sering ingin menyenangkan orang lain begitu. Jadi apakah kita selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain bahkan jika itu berarti kita mengabaikan kebutuhan kita sendiri. Nah, ini bisa jadi juga tanda bahwa kita tuh cari validasi dari luar karena nggak ngerasa cukup baik gitu di masa kecil gitu. Kemudian ada juga misalnya kesulitan menetapkan batasan. Aku tuh orangnya begini, tapi ketika aku ketemu sama orang itu, aku nggak bisa. Ternyata aku melewati batasanku. Misalnya, eh, aku susah sekali bilang tidak sama orang lain Iya. gitu. Nah, ini bisa jadi juga ya ada masalah gitu ya dengan inner child-nya. Kemudian ketika punya hubungan, polanya itu selalu tidak sehat gitu ya. Oke. Nah, yang kayak gitu tuh bisa jadi dia memang punya masalah gitu ya. Apakah jangan-jangan dia dulunya penuh konflik, Iya. ketergantungan, atau pengabaian gitu. Nah, bisa jadi ini tanda gitu Oke. bahwa kita sedang mengulangi pola masa kecil kita gitu. Ada banyak sebetulnya ya, Mhm. gampang cemas dan takut gitu. Kemudian ada rasa selalu menyalahkan diri sendiri. Iya. Itu yang paling apa ya, yang paling sering saya temukan ketika ada orang lain bermasalah dengan inner child-nya, ketika dia people pleaser, jadi people People pleaser, pleasure ya. dia juga selalu menyalahkan diri sendiri begitu. Itu Oke. sih. Iya. Berarti sebenarnya indikatornya bisa banyak ya Teh ya, kayak Iya sangat banyak. iya introspeksi, self talk juga sampai akhirnya kita butuh orang yang bisa menggunakan itu atau enggak dengan cara konseling tadi juga ya Teh ya. Teh Konita, kita masuk ke sesi selanjutnya lagi. Boleh dilanjutkan sehabis tadi kita membahas inner child terus penyembuhan, pendampingan, boleh dilanjutkan lagi sekarang. Silahkan Teh Konita. Nah, ya jadi apa yang saya bikin ini materinya memang betul-betul POV kalau kita jadi si sore gitu ya, Iya. mendampingi Jo yang dicurigai punya masalah inner child gitu ya. Nah, tadi nyambung dari pertanyaan Teh Dinda yang boleh nggak sih kita bergantung sama orang lain atau misalnya cari pasangan, sebetulnya boleh-boleh aja kita cari pasangan yang bisa memenuhi inner child kita, maksudnya memenuhi kebutuhan inner child kita, nggak apa-apa. Cuman ya itu tidak boleh kita berharap pada pasangan untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Konsekuensinya kalau misalnya kita terlalu berharap pada apa namanya, pada kalau misalnya kita terlalu berharap pada pasangan untuk menyembuhkan luka kita atau memenuhi kebutuhan kita, ya ini konsekuensinya kayak misalnya ketergantungan gitu ya, menjadi terlalu bergantung pada pasangan, padahal kan itu kebahagiaan tanggung jawab kita gitu ya. Terus-terus aja minta divalidasi gitu ya. Nah, itu tuh hal-hal yang kayak gitu kan bisa membebani hubungan sebetulnya. Kemudian dikecewakan gitu ya, terus-terusan merasa kecewa dan marah ketika pasangan tidak dapat memperbaiki atau tidak bisa memenuhi inner child kita dengan menyalahkan, kamu kok nggak bisa sih memenuhi inner child aku gitu. Kan ya itu pasangan itu bukan penyembuh gitu. Ya kamu harus bertanggung jawab dengan pemenuhan kebutuhan kamu itu gitu ya. Kemudian kadang-kadang ada juga yang menghindari tanggung jawab gitu ya. Tidak mengambil tanggung jawab atas penyembuhan diri sendiri, kemudian menghambat jadi menghambat pertumbuhan atau perkembangan pribadi gitu ya. Kita terus-terusin aja, terus-terusan memikirkan bahwa ya ini terluka inner childku tanpa ada usaha untuk menyembuhkan diri sendiri gitu ya. Kemudian tadi yang terakhir ada dinamika yang tidak sehat gitu ya. Jadi kita dapat menciptakan ketergantungan itu tuh bisa menciptakan dinamika di mana satu orang terus-terusan jadi penyelamat gitu ya, sementara yang lain terus-terusan merasa menjadi korban. Nah, ini tuh ya nggak sehat gitu dan ini tuh akan terus-terusan memunculkan
beresiko memunculkan konflik berkelanjutan gitu. Jadi memang intinya tuh ya itu tadi, apa ya, pasangan itu bisa jadi sumber dukungan yang luar biasa dalam perjalanan penyembuhan luka inner child kita, tapi penting untuk diingat kalau misalnya penyembuhan itu adalah pekerjaan internal. Dengan menciptakan lingkungan yang aman penuh kasih sayang, yaitu pasangan tuh bisa membantu gitu ya, membantu kita merasa lebih berani gitu, merasa lebih aman gitu ya, terus lebih mampu untuk menghadapi luka-luka kita dan juga tumbuh menjadi versi diri kita yang lebih utuh gitu. Selanjutnya, nah ini jadi gimana sih peran pasangan bagi dia yang terluka? Jadilah ruang aman bagi mereka gitu ya. Bantu pasangan untuk mengetahui letak kesalahannya, kuatkan dia ketika gagal, ketika terpuruk, percaya pada usahanya dalam berjuang. Karena mungkin bisa jadi orang yang inner child-nya terluka, kebutuhan inner child-nya tidak terpenuhi, bisa jadi sebetulnya dia juga sudah melakukan usaha penyembuhan, tapi ya itu butuh proses, hargai aja prosesnya gitu ya, hargai pilihan-pilihan dan keputusannya, apresiasi dan banggalah dengan pencapaiannya. Pastikan tidak ada niatan, tidak ada intensi untuk merubah pasangan gitu ya. Selanjutnya, dilanjut lagi Teh atau gimana? Nah, Boleh, Teh, lanjut. nah ini, berikan, jadi tugas pasangan itu adalah memberikan emotional support gitu ya, memberi dukungan emosional, menjadi pendengar yang aktif gitu ya. eh nah ini ciri-ciri hubungan yang aman dulu. Jadi jujur dan tidak menghakimi gitu ya. Karena misalnya ketika ada juga yang terluka inner child-nya karena waktu kecil gitu ya, dia ketika jujur malah dimarahi gitu. Akhirnya ketika dia dewasa dia nggak mau jujur lagi karena dia tahu polanya, ketika dia jujur ketika dia jujur dia tidak dia dihakimi gitu. Makanya ketika punya hubungan, ciptakan hubungan yang jujur gitu ya, tanpa harus menghakimi gitu ya. Kemudian ada kemampuan mengelola konflik dengan komunikasi terbuka gitu ya, asertif gitu ya. Kemudian respect atas batas pribadi gitu. Kemudian dukungan saat rentan, rasa diterima bahkan saat sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, bisa nih kita memberikan emotional support gitu ya. Jadi pendengar yang aktif gitu, memvalidasi, mengakui dan memvalidasi perasaannya. Bahkan ketika mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang dialami, ya nggak apa-apa, dengerin aja gitu ya, aku ngerti gimana perasaan kamu gitu, atau misalnya iya ya itu pasti sulit sih gitu. Nah kemudian ya empati mah jelas ya gitu ya, jangankan untuk pasangan, untuk orang yang nggak kenal kita aja ya kita harus kasih empati gitu ya. Kemudian tetap bangun dengan fondasi kasih sayang gitu ya. Kemudian ngingetin bahwa kita itu punya kekuatan, kemampuan dan nilai-nilai gitu ya, terutama ketika kita merasa putus asa begitu ya. Kemudian menjadi pencipta ruang aman gitu ya. Ya itu tadi, karena sudah kejujuran sudah ada gitu ya, tinggal bangun kepercayaan, ciptain lingkungan di mana kita bisa merasa aman untuk jadi misalnya ketika kita rentan gitu ya, gitu. Kemudian jadi tidak takut untuk dihakimi, tidak akan merasa akan ditolak gitu atau diabaikan gitu ya. Terus konsisten gitu ya, kita menunjukkan perilaku yang konsisten dan dapat diandelin. Kemudian sebetulnya di beberapa teori itu menghindar itu boleh gitu. Menghindari pemicu itu boleh, misalnya berusaha memahami pemicu emosional yang akan memicu inner child-nya terluka gitu ya. Jadi kita boleh sebetulnya untuk menghindari perilaku yang dapat memperburuk lukanya tuh boleh gitu di beberapa teori. Tapi ya ini nggak bisa serta-merta langsung dihindari gitu ya. Takutnya kalau misalnya dihindari dia langsung wah ini mengabaikan nih gitu ya. Kemudian ya itu lagi-lagi set batasan yang jelas gitu. Kemudian yaitu kita jadi fasilitator pertumbuhan dia gitu ya, pasangan gitu. Terus aja tetap kasih dorongan, motivasi gitu. Kemudian kita bisa bantu dia untuk tetap bertanggung jawab dengan tujuan penyembuhannya tanpa menghakimi, tanpa memaksakan gitu ya. Boleh dibantu juga dengan refleksi, misalnya kita bantu dia untuk merefleksikan pengalaman, kemudian dia boleh belajar, sama-sama belajar gitu ya, refleksi pengalaman gitu. Kemudian boleh juga
nawarin perspektif yang berbeda gitu ke pasangan yang terluka inner child-nya gitu. Terus yang saya sering lakukan adalah merayakan kemajuan gitu. Jadi meskipun itu kecil, saya selalu apresiasi orang yang mau sembuh gitu ya. Meskipun itu ya kita anggap kecil, tapi buat orang lain bisa jadi enggak gitu ya. Gitu sih. Kemudian ada juga mirror. Luar biasa sih. Kalau berarti kalau misalnya emang kita ngerasa kayak kan emang kalau misalnya kita mau sembuh kan atau mau tumbuh aja memang harus ada support sistemnya ya Teh Konita. Tapi kalau kalau misalnya tidak didukung ya effortnya lebih untuk penyembuhan. Dan tadi Teh Konita ngasih ngasih saran juga kalau misalnya mungkin belum dapat dari pasangan bisa mencari komunitas. Tapi balik lagi dilihat juga kenapa mungkin pasangannya tidak mendukung karena apa, ada faktor lain. Tapi yang jelas semoga dari tadi pertanyaan Kak Retno ini yang sudah terjawab, Kak Retno bisa mendapatkan jawabannya dan juga bisa pulih, bisa berproses, bisa tumbuh dan bisa jadi lebih baik lagi. Begitupun juga dengan pasangan hubungannya bisa lebih baik lagi. Oke, kita sebelum pertanyaan ke selanjutnya, Teh Konita kita masuk ke materi lagi ya Teh ya. Masih ada yang mau Boleh, disampaikan boleh. dari tema kita kali ini. Sekali lagi tema kita ketika aku bukan sore, pasangan bukan penyembuh tapi jadi ruang aman. Sisi dari sorenya dan kita akan lanjutkan langsung saja Teh Konita. Silakan. Baik, atur nuhun Kak Dini gitu ya. Nah ini memang sembuh itu hanya bisa dimulai dari diri sendiri gitu ya. Ya. Yang tahu sakitnya kan kita sendiri ya. Gitu. Eh, ya betul. Penyembuhan itu sejatinya hanya bisa dimulai dari diri sendiri. Ini prinsip penting dalam psikologi dan juga kesejahteraan emosional gitu ya. Jadi ada beberapa alasan mendasar kenapa hal ini harus dilakukan dari diri sendiri gitu ya. Pertama yaitu kepemilikan pengalaman. Ya memang luka emosional dan pengalaman traumatis kan bersifat pribadi ya, sangat pribadi Ya. dan memang subjektif gitu ya. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya, karena bisa jadi buat kita mah itu sepele, tapi buat orang lain bisa jadi itu teh berat gitu ya. Ya. Jadi hanya kita yang benar-benar memahami dampaknya pada diri kita sendiri gitu ya. Hanya kita yang memiliki pengalaman itu. Orang lain mah hanya dapat berempati dan mendukung. Tetapi kan mereka nggak dapat merasakan dan mengalami apa yang kita alami. Makanya inisiatif dan komitmen untuk menyembuhkan itu harus datang dari diri sendiri. Kemudian tanggung jawab pribadi gitu ya. Kesejahteraan kita itu ya terletak pada kita sendiri. Meskipun orang lain dapat membantu kita, mendukung kita, membahagiakan kita nggak bisa mengandalkan orang lain untuk memperbaiki kita atau membuat kita bahagia gitu ya, memikul tanggung jawab atas penyembuhan. Apa namanya? Kadang-kadang juga misalnya saya pernah tuh saya LDR lama gitu. Jadi suami saya tuh ngasih kebahagiaan buat saya tuh terus aja ditransfer gitu. Memang iya sih, duit tuh bisa bikin kita senang, tapi enggak, tetap aja ida uang mah bisa kita cari, ternyata kita tuh cuman pengen didengerin gitu. Gitu ya. Jadi ternyata orang lain juga nggak bisa sepenuhnya membahagiakan kita gitu ya. Kemudian motivasi intrinsiknya gitu ya. Karena kan penyembuhan itu proses yang sulit dan memakan waktu ya. Jadi itu tuh butuh keberanian, kesabaran, ketekunan gitu ya. Kalau misalnya motivasi untuk sembuhnya berasal dari luar misalnya, eh ya udahlah biar suami saya senang gitu. Udah saya mau sembuh gitu. Ya mungkin kita akan kehilangan semangat ketika kita menghadapi kesulitan karena motivasinya bukan dari kita sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya dari sendiri mah motivasinya mungkin itu akan lebih kuat dan berkelanjutan gitu ya. Seperti tadi kalau nggak salah temennya Kak Retno itu sudah disarankan untuk datang ke psikolog. Ketika dia nggak mau, ya berarti dia belum punya tuh motivasi intrinsiknya. Berarti bisa jadi buat dia overthinkingnya itu belum cukup mengganggu kali ya. Kan kita kalau misalnya ada sesuatu yang sudah cukup mengganggu kehidupan sehari-hari, ya berarti kita butuh bantuan ya gitu. Kayak misalnya sakit gitu, sakit di kepala udah mengganggu keseharian kita, ya kita kan datang ke dokter. Nah, sakit psikis pun begitu. Kalau misalnya dia belum merasakan
wah tidak mengganggu, ya mungkin dia belum butuh gitu. Ya tugas kita itu Maya memberikan insight gitu ya. Proses internal. Nah, kan penyembuhan itu melibatkan tadi proses yang sangat banyak gitu ya, proses yang sangat unik melibatkan emosi, emosinya pun kompleks gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengubah keyakinan negatif gitu ya, membangun mekanisme coping yang sehat. Nah, kan ini tuh proses internal ya yang mungkin memerlukan refleksi diri, introspeksi, transformasi pribadi gitu ya. Nah, proses ini kan nggak bisa dilakukan oleh orang lain gitu ya. Jadi memang harus kita sendiri. Kemudian ada penerimaan diri. Jadi penyembuhan diri itu seringkali dimulai dengan penerimaan diri sendiri. Akui dulu, terima diri kita apa adanya, termasuk dengan luka-luka kita. Nah, penerimaan diri ini jadi langkah yang penting untuk melepaskan rasa malu gitu ya, rasa untuk menyalahkan diri sendiri gitu ya. Karena penerimaan diri nggak bisa dipaksakan oleh orang lain, makanya kenapa sembuh itu hanya bisa dilakukan oleh diri sendiri gitu ya. Begitu. Jadi intinya sih meskipun dukungan dari orang lain sangat berharga, tetap gitu ya, yang bisa ngobatin mah cuma diri sendiri gitu. Nah, ini gimana tuh caranya? Dari tadi kita ngebahas tentang gimana caranya apa namanya sembuh gitu ya. Nah, ini sekarang kalau kita jadi sore gitu ya, harus gimana gitu? Gimana sih caranya menjadi tempat aman gitu? Nah, dari tadi saya sudah bilang gitu ya, komunikasi yang terbuka dan jujur gitu ya. Sebetulnya ini adalah tantangan yang sangat umum gitu ya, dan penting sekali dalam hubungan di mana salah satu pasangan sedang dalam proses penyembuhan misalnya. Kita ingin mendukung, tapi kan kita juga perlu menjaga batasan diri. Terus kita ingin ngingetin pasangan, kalau kita juga apa ya, kalau mereka memegang kendali utama atas penyembuhan mereka gitu ya. Jadi, nah kadang-kadang tadi saya sempat bilang tentang caregiver itu gampang sekali burnoutnya ya. Kadang-kadang peran yang caregiver itu, anggaplah kita tuh caregiver gitu ya. Kita teh pendukung orang yang mau sembuh. Peran caregiver itu seringkali menuntut, berkelanjutan, kemudian dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita gitu ya sebagai caregiver. Nah, makanya penting sekali untuk punya komunikasi yang terbuka dan jujur gitu ya. Pilih waktu dan tempat yang tepat gitu ya. Gunakan pernyataan saya biar orang yang sedang kita ajak ngobrol, pasangan kita tuh tidak merasa disalahkan gitu ya. Sampaikan dengan lembut dan penuh kasih sayang. Kemudian sebutkan contoh yang spesifiknya seperti apa gitu ya. Misalnya gini, contoh pernyataannya, sayang, eh, aku tuh sayang banget sama kamu. Aku tuh pengen dukung kamu sepenuhnya dalam perjalanan kamu sembuh. Aku tuh merasa sangat terhormat gitu ya. Kamu sudah percaya sama aku dengan perasaan kamu gitu. Tapi aku juga ingin jujur gitu. Kadang-kadang aku ngerasa sedikit tertekan misalnya. Kalau misalnya aku harus terus-terusan bertanggung jawab atas kesembuhanmu misalnya begitu. Tapi ingat, aku akan ada di sini sama buat kamu gitu ya. Tetapi aku juga percaya pada kekuatanmu untuk mengatasi ini. Begitu, bisa jadi begitu. Kemudian menetapkan batasan yang jelas gitu ya. Jadi komunikasikan gitu bahwa kita juga punya batasan gitu ya. Konsisten dengan batasan kita. Terus kasih alternatif gitu ya. Kadang-kadang gitu. Ya tadi apa yang dilakukan sama suami saya bilang, aku nggak mau bahas ini sekarang, boleh nggak kalau misalnya kita bahasnya besok gitu. Atau kadang-kadang suami saya bilang ini, kalau saya lagi burnout gitu ya, dia sedang capek juga, dia bilang gini, kamu mau nggak main ke rumahnya? Dia nyebutin salah satu sahabat saya, kamu mau? Nanti aku anterin gitu, sok kamu me time misalnya gitu-gitu. Itu salah satu salah satu alternatifnya gitu ya. Contoh batasan tuh bisa jadi kayak begini. Aku di sini buat dengerin kamu, tapi aku nggak bisa terus-menerus ngasih solusi atau ngebetulin masalah kamu gitu. Atau misalnya jadi begini, aku sayang sama kamu, tapi aku juga perlu waktu untuk diri aku sendiri. Boleh ya aku ngambil 1 jam setiap hari buat ngelakuin sesuatu yang boleh aku nikmati gitu. Kayak gitu-gitu. Nah itu tuh menetapkan batasan gitu. Kemudian pengingat yang lembut dan berkala. Kayak misalnya, kan ya itu tadi, penyembuhan itu butuh proses dan tidak mudah gitu ya. Kita boleh bilang ke pasangan, sayang aku tahu ini tuh susah gitu, tapi kamu ternyata udah melalui begitu banyak perjalanan, begitu banyak proses, kamu selalu berhasil melewatinya. Aku tahu kamu kuat.
dan pasti kamu bisa juga mengatasi ini, begitu. Atau misalnya kita bilang, aku bangga loh sama kamu, aku bangga sama kemajuan yang kamu buat gitu ya. Kemudian itu konsisten dan sabar gitu ya. Konsisten dan sabar. Kalau misalnya nggak konsisten ya dia jadi banyak, jadi akan overthinking lagi gitu ya. Gitu. Jangan-jangan kok dia pas kayak gini, gitulah kayak gitu. Terus apa nih? Oh, berikan contoh nyata perilaku yang sehat gitu ya. Kita jaga diri kita sendiri gitu ya. Tadi tetapkan batasan diri sendiri gitu ya. Tunjukkan sama pasangan kalau kita menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan kita gitu ya. Kemudian obrolin tentang perasaan kita, bicarakan tentang perasaan dan kebutuhan kita sendiri secara terbuka dan jujur gitu. Dan kadang-kadang kita menghadapi orang yang sedang dalam sakit gitu secara psikis, itu tuh nggak mudah gitu ya. Kadang-kadang kitanya juga jadi capek gitu. Kitanya juga jadi capek, makanya kita harus periksa diri sendiri atau bahasanya apa ya? Ya pastikan bahwa memang kita tuh tidak membiarkan peran pendukung kita tuh mengambil alih kehidupan kita gitu ya. Terus yang terakhir ada cari dukungan untuk diri sendiri gitu ya. Jangan ragu untuk cari dukungan untuk diri sendiri gitu ya. Penting juga untuk merawat diri sendiri gitu ya agar kita bisa terus mendukung pasangan kita gitu ya. Tadi dengan komunikasi yang efektif, batasan yang jelas, dukungan yang penuh kasih sayang, kita diharapkan, harapan kita adalah kita bisa membantu pasangan kita mengambil tanggung jawab atas penyembuhan mereka sendiri sambil tetap tetap jadi sumber kekuatan dan kenyamanan bagi mereka. Begitu sih. Terakhir dari saya mah nah ini, please take care of your health because when that come, jadi itu tuh nggak cuman ngambil satu jiwa gitu, tapi aku juga merasa kalau kata Anang mas separuh jiwaku juga pergi gitu ya. Begitu Kak Dini. Teh Konita, terima kasih. Ini sesi terakhir kita ya, berarti untuk sesi ketiga ini. Teh Konita, makasih banyak. Mungkin ini bisa jadi conclusionnya di sesi terakhir ini dari tema kita, ketika aku bukan sore, pasangan bukan penyembuh, tapi jadi ruang aman untuk kita tentunya. Silakan Teh Konita. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi kesimpulannya untuk hari ini. Terakhir sih dari saya, harus ingat bahwa cinta yang sehat itu bukan tentang menyelamatkan seseorang dari lukanya, tapi menemani mereka yang bersedia berjalan keluar pada dirinya sendiri. Itu aja sih. Spluk. Keren banget hari ini, suka banget tema kita kali ini karena sekali lagi dari film Sore juga emang ngajarin kita buat memperbaiki diri juga ya dan mempersiapkan diri sebelum kita ketemu pasangan sebetulnya, dan proses belajar lagi ketika kita sudah berpasangan karena kan sekali lagi Teh Konita, pernikahan itu kan proses untuk belajar terus bertumbuh dan beradaptasi dengan pasangan. Dan semoga webinar kita kali ini banyak insight-nya dan banyak manfaatnya. Jangan lupa teman-teman, nanti boleh yang sudah menyimak di webinar kita kali ini, insight-nya, review-nya di-up di IGS teman-teman atau di sosial media teman-teman, tag ke selaras.bertumbuh dan juga ke seputar pernikahan.official ya. Karena ada 2 hadiah menarik yang beruntung yang memberikan review hari ini dan juga insight-nya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman. Kita mau balik lagi ke Kak Dimas yang akan menemani selanjutnya. Dan jangan lupa on cam kita foto bareng-bareng ya. Oke, Kak Dimas dipersilahkan. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya. Tadi sudah banyak kita mendengarkan paparan tentang tema kita hari ini dari Kak Konit dan juga tadi dari Kak Dini sebagai moderator, dan banyak juga tadi saya menyaksikan juga beberapa teman-teman yang cerita, sharing, dan memberikan tanggapan dari penjelasan Kak Konit. Kak Konit, terima kasih sekali lagi. Teman-teman, kita foto bareng dulu ya. Kita foto bareng dulu, teman-teman boleh on cam semuanya. Biar nanti kita dokumentasikan. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Dini, buat teman-teman yang memberikan review tentang webinar kita hari ini nanti akan dikirimkan oleh Selaras Bertumbuh dan Seputar Pernikahan hadiah dan kenang-kenangan dari kita. Silakan on cam dulu teman-teman, biar kita bisa ambil gambarnya. Oke, sudah?
Saya hitung dari hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Kak Koni terima kasih banyak sekali lagi untuk seputar pernikahan, volunteer in psychology. Nggak bosan-bosan kita terus kolaborasi dan memberikan edukasi ke teman-teman tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dari berbagai tema. Dan hari ini mulai mengarah ke ruang-ruang hubungan dan pernikahan, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua, teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Saya mau ngasih quotes dari dari film ini, film sore. Jadi ini dari laki-laki ya. Laki-laki tidak akan bisa dirubah sesuai dengan kemauan wanita, tapi laki-laki akan berubah karena dia benar-benar mencintai wanitanya. Oke teman-teman, saya tutup dan saya akhiri. Jika hidup adalah es krim, maka nikmatilah sebelum meleleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semuanya.